Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Petang pukul 5.45 menit 46 menit ya. Alhamdulillah buat sedikit video dan itu wawasan dan pengalaman ya. Dan jangan sampai akan terjadi berulang lagi. Dari pengalaman itu membuat saya itu bisa membuat istilahnya itu menemukan jawabannya itu macam ya. Bismillah, begini, saya tadi berjalan dengan seorang nenek ya, makcik tapi baik sangat ya. Dia itu etes banget, umurnya 80. Saya baru paham mengenai beliau itu seperti ini. Dia etes, cerdas, suaranya enak kalau kita bersembang itu. Dia ramah, ada santun ya, ada ramah, ada santun, tapi suaranya cemlintis gitu macam. Tapi senang saya kalau berbagi. Saya baru menemukan jawabannya. Mungkin saya pernah mengalaminya dan mungkin adik-adik saya, mungkin ada orang lain lagi yang mengalaminya. Jangan sampai, tajuknya saya membuat tajuk yaitu jangan sampai orang itu bersama kita telan ludah tak lalu ya. Istilahnya terbungkam, jangan sampai kita terbungkam, dan jangan sampai hati itu tuh menyimpan perasaan terpendam supaya apa ya, nggak membuat penuh orang tuh tanda tanya itu macam ya. Itu saya sering mengalami memang sejak kecil ya. Mungkin dari perkembangan itu macam ini, saya di usia dini saya baru bisa untuk meluahkan kata dan bisa untuk baru menemukan jawabannya. Saya paham. Tajuknya jangan sampai membuat orang telan ludah tak lalu. Maksudnya seperti ini ya. Jangan sampai memutus perkataan orang, itu yang pertama. Di saat orang tersebut berbincang dengan orang yang ketiga ya. Yang kedua, jangan sampai memutus perkataan di saat kita antara kita dengan Anda. Itu jangan sampai diantaranya, seumpama saya bicara itu jangan sampai diputus sebelum saya bicara selesai itu ya. Terus disembang yang baik-baik. Jangan sampai orang itu membuat dirinya itu tak paham, akan tetapi hanya hormat dan hanya nurut dan manut itu macam. Itu nanti membuat seseorang itu menelan ludah tak lalu seperti itu. Di antaranya seperti itu ya. Yang ketiganya seperti ini. Kalau kita jadikan diri kita itu pandai, istilahnya pandai bicara bukan berarti itu bukan berarti kita cerewet. Pandai bicara bukan berarti kita itu istilahnya itu membenarkan diri. Yang jelas seperti ini saya tadi menemukan beliau itu kalau bicara itu enteng banget itu macam. Enteng banget, bermakna itu diantara suami istri ya, atau dengan kongkong tadi, nggak pernah memblokir perkataan. Mungkin saling menghormati kayak itu ya. Cina juga ya, saling menghormati kayak dia, ramah santun, tapi suaranya tuh enteng gitu macam ya. Nenek umurnya 80, sayang, hari-hari kita sering jumpa, kita sembang macam ya. Jadi itu jadi apalagi hubungan kita dengan anak itu saling membimbing. Kita membimbing bukan berarti kita memblok ya. Kita membimbing, dikasih wawasan, alasannya, bukan kita membimbing bukan berarti kita memblokir. Kemudian kita dengan istri, suami dengan istri dengan suami, jangan sampai itu nanti seolah-olah diblok dulu sebelum kita tuh meluahkan kata itu macam. Yang antara suami diblok dulu sebelum kita tuh meluahkan kata, yang pertama. Yang keduanya, jangan sampai
luahan kata itu tadi perlu di sentiasa diperadaptasikan lah gitu macam ya. Jadi dengan suara lembut santun tapi cempriwis, lembut santun cempriwis, adalah tata kromonya, yaitu Mas, ada tata kromonya. Kita berada di, walaupun kita sebagai anak dengan ibu, walaupun kita anak dengan bapak, itu macam itu harus telah tahu di tepo selero, enggak naik. Itu kenapa kok bisa sampai kadang tuh tiba emosional kok nguk-nguk, itu apa pasalnya, itu macam mungkin bisa mempengaruhi, itu dari segi makanan juga mempengaruhi ya. Satu mempengaruhi makanan, yang keduanya pergaulan ya, pergaulan itu bisa mempengaruhi tau. Jadi anak-anak kita bercampurkanlah dengan teman-teman yang sekiranya mempunyai adab asor, tahu di mana letaknya anak dengan orang tua, di mana murid dengan guru, teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, suami istri itu. Jadi saya tadi cuma bisa meluahkan kata di sini ini, saya baru bisa menemukan jawabannya dari anti makci ya, bobo ya, anti ya, enteng santun, kemerambah suaranya itu macam kayak nggak ada ibaratkan air tuh mengalirnya tuh bening gitu macam. Saya demen banget berkomunikasi dengan beliau tadi. Saya sering berjumpa ya, kadang kita borak di bawah ya, sebab di sini walaupun saya kerja ya, orang tenaga migran, tapi saya pribadi itu dengan beliau itu enggak, istilahnya itu kita sentiasa tegur sapa. Kalau selamat pagi, kadang kita duduk sebentar, duduk sejenak, Mbak. Iya, saya duduk sejenak, ada burak lasiki, mungkin saya mau ke pasar. Jadi saya tuh sentiasa beradaptasi dengan beliau tuh seperti itu ya. Jadi anggaplah kita itu bude kita atau macam itu yang ya. Saya di grup ini, di ruangan ini banyak yang saya kenalin, pakcik makcik, suami istri macam tuh, semuanya di depan rumah sini aja, sebelah itu juga, yang sana juga, kemudian yang sini juga ada, teman. Jadi pergaulan itu ramah, itu menyenangkan seseorang. Hati angin itu sentiasa kita tuh berbaur bersilaturahim, bertolabul ilmu tuh memang subhanallah ya, membuatkan kita itu sentiasa damai macam ya, damai. Kemudian istilahnya itulah, seolah-olah itu gelombang tuh sederhana tapi nyantai, tapi hausam bahagia saling. Ya saya hanya seorang tenaga migran, tapi dia seorang bobo itu ada ramah, ada santun, tapi ada ramah, ada gemrap ya, itu macam. Itulah peradaptasian ya kita, kalau dia tahu di mana tepo soliro kita itu berduduk ya, menduduki kita, itu macam ya. Cukup saya kan aku rasa. Jadi saya cuma menghimbau jangan sampai memblok hati seseorang, entah suami sendiri, entah istri sendiri, entah kepada anak. Kemudian jangan sampai dari istilahnya kepada anggota keluarga, jangan sampai memblokir itu, nanti bisa mempengaruhi keluarga itu nggak sakinah, kayaknya kayak menang rukun. Akan tetapi yang tidak kita maukan itu di sini ada anak, ada kerikil ke, ada batu hitam itu membuat kita itu bisa mempunyai tekanan darah tinggi atau darah rendah. Bisa tinggi kita nanti bisa gitu. Kalau darah rendah kita tuh menimbulkan darah rendah, itu kita tuh sentiasa ngalah saumpama itu macam. Itu mempengaruhi juga ya. Jadi aku rasa aku mengalaminya dalam keluarga aku sendiri ya. Kita nggak mau ya semua pengaruh ya dari keluarga, anggota keluarga sendiri itu kena pengaruh luar itu macam. Pada hakikatnya kita kalau dalam keluarga ya, dari naungan mak bapak yang jelas, nanti kita tuh bahagia.
Ya kita bahagia dengan adik-adik, beradik, dengan abang, dengan kakak macam tuh. Tapi itulah yang mempengaruhi angin-angin luar itulah memang maka dari itu diadakan tepo selera sopan santun, adab asar, tindak tanduk yang baik itu macam cukup. Sekarang aku rasa ini sangat penting jangan sampai memblokir perkataan orang ya di antara teman dan teman jangan sampai kita itu dan udah tak lalu itu macam ya. Iki penting aku rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.